Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elfrida Simajunta, mahasiswa profesi kebidanan Prima Medan. Saat ini saya akan menjelaskan langkah-langkah persalinan normal. Selamat pagi, Bu. Saya Bidan Elfrida Simajunta. Di sini saya akan mendampingi Ibu dalam persalinan. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, terima kasih ya, Bu. Langkah-langkah asuhan persalinan normal. Pertama, persiapan alat, part to set 1 set, heading set 1 set, tensimeter, obat-obatan terdiri dari oksitosin, metergin, lidocaine 1%, spet 5 cc 1 buah, spet 3 cc 2 buah, 2 buah kom berisi kapas DTT dan air DTT, penghisap lendir bayi, Doppler, jam tangan, kemudian pakaian APD, topi, kacamata, masker, celemek, handuk besar, kain panjang 2 buah, gendongan bayi, handuk kecil, pembalut. Kemudian air klorin untuk membilas, baskom untuk plasenta, baskom berisi air klorin untuk alat, baskom untuk DTT, septic box, tempat sampah medis, dan tempat sampah non medis, sepatu bot, tiang infus, lampu sorot, oksigen. Gimana, Bu? Udah ada perasaannya seperti mau mengedan? Oh iya, Bu ya. Kita lihat, kita periksa dulu ya, Bu. Oh, di sini udah ada tanda-tanda skala 2, yaitu perineum menonjol, ada dorongan, pulpa membuka. Kita siapkan alatnya dulu ya, Bu. Kita mempersiapkan alat dulu ya, Bu. Kemudian kita memakai celemek. Kemudian kita melepaskan perhiasan. Kemudian kita melakukan mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian kita menyiapkan oksitosin. Kita memakai sarung tangan dulu sebelah kanan. Kemudian kita ambil spray dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri memegang oksitosin. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan dengan secara
Sudah. Maaf ya Bu, sekarang kita untuk melakukan pemeriksaan dalam dulu untuk melihat apakah udah lengkap atau tidak. Kita ganti dulu sarungnya Bu ya. Kita siapkan alat, kita dekatkan Ibu. Ini kita pakai sarung tangan sebelah kiri. Maaf ya Bu, kita bersihkan dulu vaginanya. Kita ambil kapas, kita celupkan ke dalam larutan DBT, kemudian kita sekarang kita membersihkan pupanya dulu ya Bu. Kita ambil kapas, kemudian kita membersihkan labia mayora yang paling jauh dari atas ke bawah, kemudian labia mayora yang paling dekat dari atas ke bawah, kemudian labia minora yang paling jauh dari atas ke bawah, kemudian labia mayora, labia minora dari atas ke bawah, kemudian dari tengah sampai ke bawah. Sekarang kita melakukan periksa dalam dulu ya Bu, apakah untuk mengetahui apakah pembukanya sudah lengkap atau tidak. Sebentar ya Bu, agak sakit ya. Tarik nafas ya Bu. Kita tekan fundusnya. Di sini saya lihat sudah pembukanya sudah lengkap, tapi ketubannya masih utuh. Kita pecahkan ketubannya ya Bu. Kemudian kita mengambil pem 1,5 koher. Kita masukkan yang tajam ke arah bawah. Kemudian tangan kiri menahan di atas untuk melindungi. Kemudian nggak ada terasa sakit kan Bu, nggak ada mules. Ya di sini kita pecahkan Bu ya. Ketubannya sudah pecah ya Bu, terlihat jernih dan tidak berwarna. Kemudian kita menekan bagian atas tangan kiri. Kemudian kita meletakkan alat sini. Kemudian kita membereskan alat-alat. Kita membilas handscoon di air klorin. Kemudian kita membuka handscoonnya dengan terbalik. Kemudian kita membereskan alat-alat ke tempatnya. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Sekarang kita memeriksa DJJ-nya Bu. Denyut jantung janin. Sebentar ya Bu. DJJ-nya bagus.
bagus ya Bu, normal. Di sini ada 144 kali per menit. Bagus ya Bu. Oke ya Bu, sekarang udah siap tadi pemeriksaan DCJ-nya. Bagus, normal ya Bu. Tadi juga sudah kita pecahkan ketubannya, hasilnya normal juga, warnanya jernih. Kemudian pembukanya sudah lengkap ya Bu. Gimana Bu, apa Ibu udah ada merasa mules untuk kayak mau BAB gitu? Oh iya Bu, nanti biar kita apa ya, tolong bantu nanti Pak ya, entah kasih minum sama Ibu, entah kasih support biar dia kuat untuk mengedan ya Pak. Oh, sekarang kita periksa ya Bu. Kita siapkan dulu alat-alatnya. Udah ada mau merasa mengedan kan Bu? Kita siapkan alat-alat partusnya dulu ya Bu. Kita buat serpetnya. Handuk. Kemudian kita memakai handskun. Gimana Bu? Ada perasaan mau mengedan? Kalau udah ada mau perasaan mengedan, silahkan edan aja Bu ya, nggak apa-apa. Kita coba. Apabila sudah kepala sudah ada 5 atau 6 cm di depan pulpa, maka pembukaannya si Ibu sudah bisa mengedan. Iya Bu, ayo Bu, edannya Bu. Ayo pintar Ibu ya, kuat ya Bu. Mengedannya ke bawah ya Bu, jangan di leher. Ayo Bu, sedikit lagi nih Bu. Mengedannya itu seperti BAB yang keras ya Bu, ke bawah Bu ya. Ayo Bu. Iya Bu. Aduh, pintar kali Ibu ini. Sebentar Bu ya, kepalanya sudah keluar. Gak usah mengedan lagi ya Bu. Kita lakukan fraksi, putar fraksi. Kemudian kita agak menarik ke bawah sampai bahunya lahir. Kemudian kita menarik ke atas. Tangan kanan menahan bawah, kemudian tangan kiri menelusuri sampai bayinya lahir semua. Udah lahir ya Bu. Kemudian kita meletakkan di perut Ibu. Kita melihat dulu, memeriksa apakah bayi segera menangis atau ototnya bagus, merah. Kemudian kita membersihkan mulai dari kepala, leher, muka, kemudian seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Kemudian kita mengambil handuknya.
Ini kita membungkus bayinya. Kemudian Bu udah ada perasaan ke memuai. Tadi udah kita periksa DJJ-nya bagus ya Bu. Kemudian udah saya pecahkan tadi ketubannya juga normal, warnanya jernih. Ibu udah tahu kemana caranya mengedan? Oh, baguslah Bu. Nanti kalau udah mau ada perasaan mau BAB gitu ya Bu, mau mengedan, nanti terus pegang Ibu kedua kakinya ya, dengan kita rangkul gini pahanya, kita tarik ke arah perut kita, ke arah dada, sambil kepala kita angkat, sambil agak kita lihat ke perut kita gitu ya Bu. Terus kita mengedan langsung ke mengedan seperti apa itu, yang BAB yang keras ya, harus ke bawah kita edan, jangan cuma di leher. Nanti kalau di leher itu jadi sakit, nggak sampai ke bawah, jadi nggak terdorong juga bayinya ya. Harus kuat Ibu ya, semangat ya. Tolong Pak nanti bantu ibunya ya, bisa dikasih minum ya. Oke ya Bu, nanti kalau dalam 60 menit nggak ada rasa mengedan, boleh ganti posisi ya Bu, ke mana rasanya amannya, atau miring, atau berdiri, atau jongkok gini di bawah tempat tidur, di atas samping tempat tidur ya, mana senangnya Ibu ya. Oke. Gimana Bu? Udah ada perasaan ke mau mengedan atau kayak mau BAB gitu? Oh iya ya. Silakan dulu edannya Bu. Kalau ada perasaan mau mengedan, coba edan aja dulu ya Bu. Biar kita lihat apa udah maju gitu ya. Oh, pintar Bu ya. Oh, kepala sudah ada ini 5 sampai 6 cm di pulpa. Udah bisa mulai kita pimpin ya Bu. Kita persiapkan dulu alat-alatnya ya. Kita dekatkan kaki Ibu. Norbeken. Ini kau nanti untuk plasenta. Kemudian kita pakai handphone. Oke Bu. Udah ada perasaan mau BAB Bu? Atau mengedan? Oke, silakan Bu ya. Kita ambil duk steril. Tangan kanan memegang ujungnya atau sepertiga dari duknya untuk menahan di bawah. Kemudian tangan kiri di atas menahan kepala. Ayo Bu, ayo. Tolong edan Bu yang kuat ya Bu. Oke, Bu pintar. Lagi-lagi Bu, sedikit lagi Bu. Oke, kepala sudah keluar. Kita periksa apakah ada lilitan tali pusat. Oh, di sini tidak ada. Kemudian kita putar traksi. Kemudian kita tarik ke bawah sampai bahu lahir. Kemudian kita tarik ke atas tangan kanan, menahan di bawah. Kemudian tangan kiri menelusuri sampai
bayi keluar semua. Kemudian kita periksa apakah bayi segera menangis atau tidak. Ini segera menangis, dan kita periksa badannya bagus. Kita letakkan di perut ibu. Kemudian kita membersihkan kepala, kemudian muka, leher, kemudian seluruh badan, kecuali telapak tangan. Kemudian kita menarik handuknya. Lalu kita dong. Sekarang kita masuk ke kala 3, yaitu kala pelepasan plasenta. Pertama kita masukkan injeksi oksitosin. Sebentar ya Bu, kita masukkan dulu ini untuk merangsang kontraksi uterusnya nanti ya. Udah Bu. Menunggu uterusnya kontraksi, kita melakukan pemotongan tali pusat. Pertama kita klem dulu kira-kira 5 cm dari pusat. Kemudian kita agak tarik ini. Terus kita klem kedua kira-kira 1-2 cm dari klem pertama. Kemudian kita ambil has, kita alasi. Kemudian kita memotong tali pusat. Dan Langsung. ya. Kemudian kita ambil klem dan tali pusat. Kita klem di sini di samping klem pertama. Dan kemudian setelah siap, kita bedong, lalu kita IMD sama ibunya. Silakan apa ya Bu, tolong pegang ya Bu bayinya, tolong dibantu Pak ya, biar dia IMD. Kemudian kita melakukan peregangan tali pusat. Pertama kita urut dulu tali pusatnya biar jangan terjadi pendarahan. Kemudian kita pindahkan klemnya ke arah vulva lebih dekat. Kemudian tangan kiri melakukan dorsal cam sambil kita tekan ke arah endus. Kemudian kita tangan kanan menarik. Apabila ada tanda-tanda plasenta lepas, seperti ada semburan darah, kemudian tali pusat memanjang. Kemudian kita sambil menarik, sambil kita dorong. Kemudian setelah di vulva, kita mengeluarkan dengan seperti memutar
kemudian sampai selaputnya lepas. Kemudian kita periksa apakah plasentanya lengkap, kotilodernya ya, kotilodernya lengkap. Kemudian di sini kan pemeriksaannya kita periksa ketebalannya, ketebalan plasenta, kemudian panjang tali pusat, kemudian insersi tali pusat sentral. Setelah siap kita periksa normal, kita masukkan ke kemudian kita periksa jalan lahir, apakah ada laserasi atau robekan. Di jam 12 kita periksa nggak ada robekan. Di jam 3 di sini sebelah ini nggak ada robekan. Kemudian pas di jam 6 tidak ada robekan. Kemudian di jam 9 tidak ada robekan. Nggak ada robekannya Bu ya. Kemudian kita membereskan alat-alat. Kemudian kita membilas tangan kita. Kita periksa nadinya dulu ya Bu. Nadinya bagus ya Bu, kuat dan teratur. Kemudian kita meraba pundus uteri. Di sini ada mengeras ya Bu, berarti kontrasinya bagus. Kalau ini lembek, berarti kontrasinya tidak bagus. Nanti kalau lembek Bu, tolong gini kan, dimasase Bu ya, memancing biar kontraksinya bagus sampai ini mengeras lagi. Yang mengeras ini adalah pundus uteri atau rahim ya Bu. Udah, ini bagus ya Bu. Kemudian kita memeriksa apakah kandung kemih kosong. Apa Ibu ada mau buang air kecil? Oh enggak. Kalau umpamanya Ibu mau buang air kecil, bisa bilang ya, biar saya bantu ya. Oke, ini bagus. Oh, gimana dengan bayinya Bu? Apa dia kok mengisap? Apa pernapasannya bagus? Oh, ini bagus Bu. Kalau memang pernapasannya bagus, IMD-nya bisa diteruskan ya Bu. Tolong dibantu nanti Pak ya, pegang bayinya, biar bayinya bisa IMD. Udah. Biar kita bersihkan ya Bu, kita siapkan dulu alatnya, itu karpet sama kom yang berisi larutan di putih. Kita bersihkan ya Bu, ini bersihkan dulu pundus uterinya, kemudian kandung kemih, kemudian bagian paha, kemudian kita bersihkan bagian bokong Ibu. Tolong agak sedikit ya Bu, sedikit ya Bu. Kemudian ini kita bersihkan lagi. Ini serbetnya kita tuang sedikit sini.
Kemudian kita taruh bootnya. Bentar Bu, angkat pantatnya dulu sedikit Bu ya. Kemudian kita pasang celana dalam juga. Ini kayaknya kita ganti. Bentar ya Bu. Masukkan. Kemudian ini kita tarik. Kemudian kita taruh di tempat kain potong. Kemudian kain yang menutupi bagian badan ibu kita tarik sampai menutupi bagian kaki. Udah. Setelah selesai kita bersihkan ibu dan juga tempat tidurnya, kemudian alat-alat kita bereskan, kemudian kita mencuci tangan, kemudian kita membelas kedai, kita buka handskun secara terbalik. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah.